Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Cool Inspiratif. Dan kali ini saya akan membawakan seputar khotbah bersama hamba yaitu Evangelis Ibu Cipto, di mana dia memberikan tema ini adalah masa percepatan benih yang kita tanam. Di mana masa percepatan ini adalah masa penggenapan di tahun 2025 dan doa-doa yang kita ucapkan sebelumnya yang kita panjatkan itu akan terjawab di tahun 2025 ini. Dan sebelum kita ke khotbahnya, izinkan saya untuk membacakan setunangan firman Tuhan yang ada di Pengkhotbah 3 ayat 2 yang berbunyi, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Arti adalah dalam penentuan Allah atas peristiwa kehidupan yang pahit sekalipun, kasih setianya tetap berlaku atas kehidupan umatnya. Dan itu dia setunangan firman Tuhan. Saya langsung saja ke videonya bersama Ibu Evangelis Cipto. Mari kita simak video. Saudara, ada banyak hal yang akan kita buat hari ini. Saudara, yang pasti kita akan menerima pengurapan. Sekali lagi saudara, setiap kali kita menikmati pengurapan demi pengurapan di awal tahun. Dan saya percaya semuanya memperlengkapi kita. Saudara, dan mari kita cepat karena masih banyak. Saudara, saya beri judul ini yang Tuhan berikan, From Seed to Harvest. Saudara, akan ada percepatan, saudara, akselerasi kegenapan. Saudara, bagaimana setiap benih dalam hidupmu akan menjadi tuaian. Saudara, kalau dulunya butuh 3 tahun, 4 tahun, sekarang butuh bulan. Nah saudara, ini salah satu. Ada banyak orang yang mungkin tidak mengikuti apa yang terjadi hari ini. Saudara, kalau saudara nanam biji, saudara dari biji alpukat tanam, saudara butuh minimal 4 tahun buat dia berbuah. Tapi normalnya buat buahnya maksimal, saudara tahu butuh berapa tahun? 7 tahun. Nah saudara, tetapi ada cara lain, yaitu saudara cangkok. Saudara, pada waktu ada pohon yang mungkin jelek, saudara, atau pohon yang bagus, digabungkan. Saudara perlu tinggal menanam biji 1 bulan. Kemudian cangkokkan biji yang 1 bulan itu kepada pohon yang sudah tua, yang sudah kurang berbuah, saudara. Potong, cangkokin, saudara mau tahu? Saudara, gabungan 2 generasi itu akan menghasilkan buahnya dalam waktu 5-6 bulan. Percepatannya dari tahun kepada bulan. Dan hasilnya, saudara, itu wow, ajaib sekali. Saudara, saya tidak sampai buah, tetapi di rumah saya sedang terjadi, wah saudara ya, serbuan daun-daunan, saudara. Dan serbuan bunga-bungaan, saudara ya. Saudara, saya itu melihat tanaman yang di Mahanaim itu banyak yang kasihan, saudara. Tidak terawat. Ada tanaman namanya tanaman Adam Hawa, saudara. Artinya tanaman yang pada mulanya ditaruh dimanapun, keringnya kayak apapun bisa tumbuh. Bagus saudara ya, warnanya merah saudara. Nah itu ada di sepanjang saudara rumah Shalom dan sebagainya. Itu tanaman pertama yang ada di Mahanaim. Tapi kalau saudara lihat kering, nah ya kurus, saya kasihan. Jadi saya hari itu berkata gini, saya potong semuanya, saya tancap di rumah saya. Saudara, dan mau tahu apa yang terjadi? Sekarang rumah saya kayak hutan, saudara. Buat yang itu ya, sepanjang di depannya semua tanaman Adam Hawa. Yang di mana yang sependek ini, di rumah saya setinggi ini, saudara. Saudara, ada percepatan dari apa? Saudara, tuaian. Saudara, dan saya ini iseng ke Israel, saya ambil beberapa tanaman. Saudara, saya masukkan, saya potong, saya hari terakhir ya. Saudara, saya potong, saya masukin aja di kantong plastik, kasih air dikit, udah saya masukin koper.
Saudara mau tahu apa yang saya ambil? Saudara, saya ambil beberapa hal yang orang lain berkata tidak akan tumbuh. Saya ambil zaitun, saya ambil pohon ara, saya ambil saudara bougainville. Kalau saudara tahu di sepanjang jalan Israel, itu bougainville-nya gila-gilaan bagusnya. Saudara, saya ambil bougainville, saudara, dan saya ambil vinca. Saudara, dan semua saya bawa pulang. Dan yang ajaib saudara, semua sekarang di rumah saya, wuluh saudara ya, semua berbunga, semua bright and bloom. Saudara, pohon ara semuanya berbuah. Zaitun belum berbuah, zaitunnya bertumbuh dengan baik. Bougainville-nya sudah berbunga saudara. Padahal saya ngambilnya cuma segini. Saya ngambilnya cuma batangnya doang saudara. Saudara, saya ambil vinca itu cuma saya cabut saudara ya. Saya cabut, saya kasih air dikit. Sekali lagi, mungkin saudara berkata, Bu, memang bisa secara teori, betul. Tapi di hati saya cuma mau melihat begini. Tuhan itu cuma pengen kamu rakus, percaya, mengambil, menabur, menanam. Dan tiba-tiba, bam, dia memberikan pertumbuhan. Saudara, buat saya begini ya, saya ambil bougainville, saya ambil pohon ara, saya ambil saudara ya, zaitun, saya gini, tumbuh gak tumbuh perjanjian buat saya. Tapi jangan bilang-bilang ya, nanti semua orang Indonesia ke Israel metikin semuanya. Ya. Tapi menurut saya gak apa-apa, gak akan habis. Di sana pohon zaitun banyak, di sana bougainville banyak. Saudara, sepanjang jalan bougainville. Saudara, di sana vinca banyak. Saudara, di sana saudara pohon ara sepanjang jalan. Saudara, saya cuma punya prinsip. Saya menghargai. Saya berkata ini perjanjian. Mau kering mau apapun perjanjian buat saya. Saudara, dan semua tumbuh. Semua berbunga. Saudara, kalau saudara mau, saudara boleh ambil di rumah saya. Ya, mulai dari tanaman Mahanaim pertama, Adam Hawa, saya sampai sudah bagikan berpot-pot ke orang lain. Saudara, bougainville apapun saudara boleh ambil ya. Tapi saudara jangan harap dapat satu tanaman. Saya akan kasih saudara satu batang kecil. Ya, dan tergantung saudara. Tapi semua yang dengan iman, saudara, termasuk burut yang gak suka bunga saudara. Saudara, burut yang gak suka tanaman. Saudara, tiba-tiba saudara di rumahnya bright and bloom. Saudara, dan saya berdoa, tangkap setiap season. Saya itu merasa ada satu season, yaitu season bright and bloom. Tiba-tiba hidupmu dihiasi dengan keindahan. Tiba-tiba hidupmu dihiasi dengan keharuman. Tiba-tiba Tuhan lagi pengen semua yang ada padamu itu berbuah. Saudara, jangan lewatkan season ini. Nanti ada waktu. Loh saudara, di Alkitab tuh ada waktu namanya dipotong loh saudara. Ada waktu pruning. Saudara, tapi ini sedang waktunya belum. Dan saya berdoa setiap saudara menikmati. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan ini, sebuah keajaiban. Tuhan kasih ayat ini sangat jelas saudara. Saudara, ayatnya berkata begini. Selama ini saya belum pernah khotbahin ini saudara. Adakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Adakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Saudara, tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini jelas sekali. Tuhan bilang ini untuk benih yang akan ditabur di Hananeel cinta. Saudara, dan Tuhan mulai jelaskan satu demi satu. Saudara, yang namanya pohon ara itu kemudahan. Dan saudara akan ada di mana-mana. Ya, kalau saudara lihat yang namanya Indomaret, Alfamart, saya itu sampai ke pelosok Indonesia, desa ada. Itu namanya di mana-mana.
itu pohon ara. Jadi kalau saudara bilang pohon ara itu apa? Lihat Indomart. Gampang kan ya? Saudara ya, lihat Indomart itu artinya pohon ara. Apa artinya? Mudah. Ada di mana-mana. Murah, dekat. Sampai Joshua aja rumahnya sebelahan sama Indomart. Sehingga setiap kali anaknya bilang, yuk Pak beli es jalan. Saudara ya. Saudara kenapa? Indomart. Pohon ara. Saudara, tetapi yang kedua ada anggur. Kalau saudara ingat anggur, saudara harus ingat itu namanya cintanya Tuhan. Itu pengorbanannya. Tapi itu juga keinginannya untuk lawatan. Sampai seluruh dunia menikmati penebusan. Tapi saudara ada yang ketiga, delima. Saudara delima ini multitask. Tapi juga pelipat gandaan. Di dalam delima ada begitu banyak buah. Biji. Yang kalau ditabur semua bisa jadi pohon delima. Pasti Israel nyari pohon delima, saya nggak ketemu. Kalau enggak saya petik juga, saya bawa juga saudara. Karena temanya bright and bloom saudara. Saudara, kemudian ada pohon zaitun. Pohon zaitun dibicara urapan. Tapi saudara tahu saksi sejarah. Yang ada pada waktu Yesus nangis di Getsemani. Itu bukan manusia tapi pohon zaitun. Saudara, pohon zaitun ternyata umurnya ribuan tahun. Saudara. Saudara, karena itu Tuhan mau berkata kalau saudara dapat urapan. Saudara dapat juga yang namanya benih pohon zaitun. Engkau akan punya daya tahan. Engkau punya panjang umur. Engkau punya kekuatan. Dari generasi ke generasi. Saya itu kalau melihat hidup saya sedikit mau buat saudara iri. Ya. Nah, enak kan buat saudara iri. Kenapa? Sampai saudara cuma ngomong begini. Pokoknya saya mau kayak Bu Iin. Saudara ya. Saudara bayangkan ya. Keluarga saya itu begitu diberkati. Saudara mulai dari Pak Yusak. Ya, semua cucunya. Saudara S1, S2, S3. Bahkan cucunya yang Down syndrome. Saudara, pialanya 2 lemari. Keliling Indonesia. Dan kemanapun dia bertanding, dia juara. Semua saudara. Hari ini punya pekerjaan. Tapi juga punya pelayanan. Dan menguasai kota demi kota. Saudara dan anak-anaknya semua diberkati. Sekarang saya nggak mau saudara ya. Saudara, saya nggak nyombong. Saya cuma mau saudara ini berkata gini. Itu loh hidup yang enak. Hidup yang enak itu ikut Tuhan. Ya, lihat 2 anak saya. Bukan mereka orang pandai, orang hebat. Gak ada salah-salah. Banyak salahnya. Banyak kelemahannya. Tapi hidup orang diberkati. Ingat ini. Bukan hidup orang baik. Bukan hidup orang sempurna. Bukan hidup orang pintar. Tapi hidup diberkati. Saudara kayak saya ini. Saudara Joshua umur belum sampai 30. Saudara sudah sangat banyak ketemu presiden diberkati. Saudara kami ini ya saudara kemanapun dapat berkat. Saudara, dan kemudian kalau saya lihat Stephen, apapun. Nih ngomong sedikit kesaksian. Saudara, pada waktu retret, kami sudah dapat dari orang-orang yang biasa donatur daging. Kami bilang pasti akan kirim daging. Di hari kurang 2 hari. Saudara, mereka tiba-tiba bilang gini, Bu, aduh maaf. Kami ini gak ngecek gudang. Ternyata gudang masih tutup. Orangnya semua pulang. Gudang baru buka tanggal 6 coba saudara. Dan kemudian yang bagian dapur cari daging. Harganya 1 kilo. Saudara 100.000.
Nah, ini enaknya kalau keluarga diberkati. Saya telepon Tipen. Saya bilang begini, Pen, Mama butuh daging. Dia bilang butuh berapa? Ya sebisanya kamu lah. 100 sampai 200 kilo. Oke. Saudara dalam waktu hitungan jam dia kirim. Saudara 150 kilo. Saudara ini enaknya. Nggak usah bayar jelas. Sama anak kan tinggal begitu ya. Pen butuh daging. Berapa? Saya terserah kamu lah. Sekitar 100 sampai 200 dia kirim. 150 kilo. Saudara dan saya bilang sama dia. Pen berapa harganya per kilo? Dia bilang itu saya ambilin potongan wagyu. Dia bilang supaya enggak usah motong. Itu kalau pintar masaknya dia bilang kita enggak repot. Kasih minyak dikit, burang masukin, campur sedikit sama bumbu sudah enak. Karena itu potongan wagyu. Dan saya bilang berapa potongan wagyu? 1 kilo cuma 50.000. Sedangkan yang daging jelek di Bekasi 1 kilo 100.000. Terus saya bilang sama dia, kamu kok bisa dapat sih? Saya mah selalu ketemu pusat. Jadi tidak ada yang mahal di tangan saya. Dia bilang begini, Mama pokoknya kalau butuh udang, apalagi kalau udang kan dari dia sendiri. Dari saya itu sekilo cuma 6.000. Di pasar udang tuh sekilo 45.000 sampai 55.000. Yang udang segini-gini 60.000. Stephen bilang gini, modalnya cuma 6.000 mah. Pokoknya mama mau minta berapapun udang asal saya lagi panen, saya kirim. 1 ton juga saya kirim. Saudara bayangkan hidup seperti itu. Saudara enak. Punya 2 cucu, wah keren, ganteng, bukan yang sempurna. Tapi yang pokoknya asik, saudara. Sekali lagi, apakah saudara mau hidup diberkati? Ada caranya. Tabur pohon ara, benih ara, benih anggur, benih delima dan zaitun. Amin. Loh, ditanya gini kan, masih ada enggak di lumbung? Saudara, dan kalau itu ada, tabur. Maka tiba-tiba hidupmu mengalami itu. Nah, saya mau pelan-pelan. Ya, walaupun PPT saya banyak, saya berharap kalau ini aja masuk, saudara hidupmu akan berubah. Ini aja masuk. Dalam hidup setiap orang, sebenarnya Tuhan taruh anak Tuhan ya. 4 benih ini. 4 benih ini. Pohon ara, pohon anggur, pohon delima, pohon zaitun. Tapi banyak anaknya, banyak orang-orang Kristen. 4 benih ini ditaruh di lumbung. Ditaruh di rumah seperti kalau saudara dapat benda profetik. Dan saudara tidak pernah melihat itu berbuah. Bahkan tidak menikmati hasilnya. Saudara yang pertama pohon ara. Ini supaya saudara tahu caranya apa, tabur kemudahan buat orang lain. Hari itu saya ngobrol sama Wiryadi. Saudara Wiryadi dan itu bagian dari pilar di bawah Pak Yusak. Dan dari itu mereka melihat orang-orang Papua itu sangat pengen baju profetik, kaos profetik. Tapi tidak punya uang. Tapi mereka saudara tidak bisa beli. Kemudian dia bilang sama Engkong, Kong, kasihan loh mereka. Ini pengen beli baju profetik, wah di sana ribuan, puluhan ribu. Dan Engkong bilang begini, jangan suruh mereka beli. Cari cara, bikinin. Saudara, dan hari itu dia cari cara, dia keliling semua tekstil. Saudara, toko-toko tekstil. Dia minta. Dan dia bilang kalau perlu beli-beli. Semua kaos, bahan, kain. Semua yang sisa. Dia sampai pergi dan telepon ke pabriknya baju batik-batik profetik.
Jadi kita kan bikin batik profetik itu di Solo di mana-mana. Dia minta rejectnya. Dia minta yang warnanya jelek, yang salah cetak, yang miring. Saudara, singkat cerita, itu dia dapatkan dan dia bisa bikin 5.000 kaos. Dan masih bisa bikin 2.000 baju profetik. Buat dia tabur di Papua. Tapi sesudah itu kontaknya gak pernah hilang. Dia teruskan, dia kontak terus. Pokoknya kalau ada kaos, ada sisa kain, ada sisa batik, kirim ke saya. Dan ujungnya saudara tahu, dia buat kaos partai, dia buat kaos pemerintah, dia bangun 2 rumah, dia punya 2 mobil. Diawali dengan dia menabur yang namanya apa? Kemudahan. Dia buat seluruh orang Papua gampang dapat baju profetik. Dan di titik itu dia menuai sangat banyak. Saudara di retret. Saudara pada waktu retret dia datang, dia bilang begini. Bu, saya nabur. Saya bilang nabur apa? Saya jualan kaos 10 ribuan. Baju profetik 30 ribuan. Dan dia bawa 2.000. Hari pertama sudah ludes, saudara. Terus yang lain bilang begini, wah kamu ngerusak harga. Saya bilang gini, hehe, gak usah ngomong begitu. Percayalah berkat masing-masing. Ternyata benar. Dia 1 hari sudah ludes, sudah tutup, saudara ya. Jadi sisanya orang beli yang mahal, saudara. Karena yang murah dalam 1 hari sudah selesai. Tapi dia bilang begini, saya gak bisa. Karena dari awal saya memulai, saya diberkati. Karena saya menabur kemudahan buat orang lain. Saudara, dalam hidupmu, kamu nih bikin orang susah atau bikin orang mudah, bisa mengerti? Saudara, kamu tuh available, ada di mana-mana, kayak pohon ara, kayak Indomart, kayak kata Pak Fendi, available. Saudara, orang itu kalau dulu ya, saya pada waktu itu saya masih remaja, saudara paduan suara, saya di situ. Saudara suruh bersih-bersih, saya di situ. Saya ngajar sekolah minggu, saya di situ. Saudara saya ikut FPA, saya di situ. Saudara, dan hari itu saya tidak ngapa-ngapain. Tapi saya ada di mana-mana, saya available. Sampai mereka bilang begini, kamu ini tetap ada energinya, ada. Kenapa kamu ikuti semua? Saya bilang selama saya bisa. Kenapa saya tidak lakukan? Dan kalaupun saya tidak bisa apa-apa, saya duduk dan saya nyerap. Ada di mana-mana. Saudara mau suruh saya bicara soal apa? Keluarga. Suruh saya bicara soal uang. Suruh saya bicara peperangan rohani. Suruh saya bicara kepemimpinan. Hayu. Kenapa? Ada di mana-mana. Saya kepemimpinan mulai dari bawah. Saya, saudara, soal uang saya mulai dari bawah. Kalau saudara punya benih pohon ara, tiba-tiba kau akan menikmati kemudahan demi kemudahan. Saya berdoa saudara menangkap ini. Dan tiba-tiba saudara berkata, putuskan tahun ini. Saudara menikmati semuanya. Sampai ayatnya berkata begini, apapun yang ditemukan tanganmu, yang engkau bisa kerjakan, kerjakanlah itu. Setiap kali session, setiap kali di retret seperti ini, makanya suara saya haleluya, saudara ya. Kenapa?
Karena saya pasti ngisi 8 session. Saudara tiap retret saudara. Saudara yang lain 2, 3, saudara kadang-kadang 4, saya pasti 7, 8. Dan orang berkata, Bu, Ibu ndak istirahat. Saya bilang, bagian saya, kalau saya bisa menabur, itu adalah kebahagiaan. Kalau akhir tahun, awal tahun, saudara saya menabur seberapapun, itu pohon ara, itu benih. Dan saudara akan lihat, tiba-tiba hidupmu akan sangat-sangat mudah dalam segala hal, dalam segala aspek. Saudara, benih yang kedua adalah pohon anggur, cinta. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi banyak orang melakukan apapun harus, wajib, kudu, beban. Dan apapun yang kudu, wajib, bagus. Tapi istilah saya, tanpa serbuk cinta, hasilnya berbeda. Saudara, hari itu Pak Agung punya guyon begini. Saya ini nanya, kenapa kalau orang dimarahin sama kamu, orang lemparin kamu dengan bunga. Tapi kalau orang lain dimarahi, marah dengan gayamu, mereka semua sakit hati dan pergi. Saya berkata, menurut saya karena ada cinta. Dan itu merubah semuanya berbeda. Kemarin ada seorang hamba Tuhan tanya sama saya, Bu, ini pembicara berapa total di retret? Saya bilang, total pembicara tok saudara. Belum WL, belum semuanya. 80. Cuma pembicara loh saudara, 80. Terus dia bilang begini, ini pendeta gembala sidang dari sebuah denominasi yang cukup besar. Dan dia juga sekretaris daerah. Tanya, Ibu dapat 80 pembicara itu dari mana? Saya bilang, Pak, di sini Bapak minta 200 pembicara, masih ada. Itu aja Pak Yafet belum, Pak Rian belum. Saudara Bang Simon kemarin ngomong begini sama saya, Bu, kenapa tahun ini saya tidak dapat bagian bicara? Ya, saudara, jadi di Mahanaim itu masih banyak saudara. Sangat banyak. 200 juga ada. Dan kemudian dia mulai tanya lagi saudara. Dia tanya lagi, Bu, Ibu bisa sebutkan berapa lama Ibu jalan sama mereka? Karena dia dengarkan khotbahnya Bunita, khotbahnya Christian Lazarus, khotbahnya Leo, dan dia tanya, berapa lama sampai mereka punya value, punya punya jejak, punya pengalaman, punya cara pandang yang semua sederap sama-sama Ibu. Terus saya bilang, mulai dari mana? Saya sebutin, Pak Luki 35 tahun, Coach Iren 30 tahun, Leo 25 tahun. Ya, saya sebutin. Ya saudara, ada yang 15, 16. Saya bilang gini, Bu, mereka bertahan dengan Ibu selama itu. Oh iya. Mereka bertahan ketika saya cuma bisa kasih mereka 200.000 per bulan. Di tengah gajinya Pak Luki di XL, hari itu 35 kalau sama bonus per bulan. Dia lepaskan, dia pindah ke Mahanaim dengan gaji 250.000 per bulan. Dan mereka berkata, apa yang membuat mereka berjalan begitu lama? Dan saya mau katakan satu, apa saudara? Cinta. Karena buat saya, ini bukan hubungan atasan dengan bawahan. Bukan hubungan guru dengan murid. Ini hubungan cinta. Saya tidak tahu seberapa saya bisa mengekspresikan. Tapi sejak saya pertama kali bertemu dengan Pak Fendi,
Sejak pertama kali, saya tidak tahulah cara Tuhan atau cara pandang saya juga tidak tahu. Tapi begitu saya lihat Pak Fendi, Tuhan tuh ngomong begini. Dia mirip suamimu. Dia gembala yang baik. Dia bisa mewarisi Pak Agung. Dan cuma 3 statement itu, saya jatuh cinta sama dia. Sampai hari ini. Walaupun saya tidak selalu setuju dengan caranya. Berapa kali saya marah-marahin. Tapi seluruh sel saya sangat menyintainya. Saudara, ketika saya pertama kali bertemu dengan Bunita. Saudara, hari itu dengan polosnya. Wah, dengan binarnya. Terus Tuhan tuh bisikin ke saya. Dia puisi cinta berjalan. Saudara, kalau puisi cinta itu kan biasa ditulis ya. Ini puisi cinta jalan-jalan, saudara. Saudara, Tuhan menyebutnya pertama kali begitu. Dia puisi cinta berjalan. Saudara, saya langsung jatuh cinta. Tiba-tiba kayak saya dengan setiap orang itu connect gitu. Dan saya menikmati. Saya menikmati cara dia makan. Cara dia, saudara ya, cerewet. Cara dia tadi di bawah. Dia menyebutnya ikan beranak. Pak Fendi langsung protes, ikan bertelur. Dan saya menikmati keduanya. Saya menikmati sang ahli Taurat. Saya menikmati sang sanguin. Saudara, buat sanguin beranak bertelur gak beda jauh. Buat ahli Taurat dan blackmail apalagi ya. Itu penting. Beda banget antara bertelur dan beranak. Dan saya menikmati. Dan saya mau berkata, kalau saudara melakukan apapun dengan cinta. Kalau caramu, saya ini ya saudara, setiap kali kebaktian. Di otak saya ini meramu. Saya pengen lakukan sesuatu. Setiap kali ada acara. Yang saya pikirkan cuma Tuhan. Bagaimana saya bisa menaikkan melodi cinta. Saudara, di setiap hari. Yang saya di dalam ini saya gini. Tuhan, saya pengen kasih surprise. Kalau saudara mengerti ini, tiba-tiba hidupmu akan penuh dengan cinta. Kemarin salah satu anak-anak saya semua punya itu, saudara. Stephen, saudara ya, saudara dia pimpin game, pimpin satu session. Saudara, dan ya itu ada di hati kami. Saudara, dia borong saudara baju. Dan kemudian semua yang ikut sessionnya dikasih satu baju. Dan dia bilang jual. Saudara, ada yang tanya, Pak, ini tadi dijual 50 ribu. Kalau saya jual lebih, ya, nanti bagaimana? Kan di sana ada yang 50 ribu. Nah, dia langsung bilang, nah itu loh cara orang yang salah. Dia dengan senyum-senyum dia bilang, kalau saya bahkan bisa jual itu 1 juta. Terus dia dengan guyon bilang, kalau kamu bisa dapat tanda tangannya Bu Iin, dapat baju itu tumpangin tangan, lu jual 1 juta aja banyak yang mau. Saudara, tidak masalah barangnya. Tapi sebenarnya selalu ada value-nya. Yang membuat mahal bukan barangnya. Tapi value-nya. Dan ada satu value yang merubah rasa. Yang membawa rasa ilahi. Itu cinta. Kalau dalam pekerjaan. Saudara, apapun. Saudara lakukan dengan cinta. Akan sangat berbeda. Sangat berbeda. Saudara Stephen kalau sudah bikin sesuatu ya. Sampai saya suka omel-omelin.
Saudara, dia bisa habiskan uang. Saudara, dia habiskan semua waktunya buat memberi yang terbaik. Saudara, pada waktu dia bikin kandang ayam, dia 6 bulan tinggal di kandang. Dan itu bukan beban. Itu karena apa? Cinta. Karena itu kandang ayamnya hari ini top nomor 1. Secara efisien, bagus, dan menghasilkan. Saudara, ketika dia buat tambak udang, dia 6 bulan tidur di mobil, pulang, mandi. Saudara, berhari-hari tidur di mobil. Karena bahkan tidak ada tempat, tidak ada hotel. Karena tambak selalu harus istilahnya pantai perawan. Tapi kenapa dia lakukan itu? Dan kenapa dia berhasil? Karena dia lakukan tidak karena harus, tapi dia lakukan karena cinta. Kalau tahun depan apapun di tanganmu, kamu lakukan dengan cinta akan berbeda. Saudara boleh ngomel, saudara boleh marah, boleh didik. Kalau saudara lakukan dengan cinta, itu akan berbeda. Saudara, ini salah satu kejadian tadi malam. Pulang dari retret, 2 cucu saya bilang ikut oma tidur sama oma. Saudara, sampai di rumah, Miel menemukan mainan tusuk gigi. Tapi semuanya di gambar burung. Dan Miel suka mainan itu. Begitu lihat itu, Elion ambil. Rebutan lah singkatan. Katanya gini, binatang-binatang, hewan-hewan punya Eon. Cece princess. Kenapa sekarang Cece main hewan-hewan? Saudara, Cecenya bilang, Cece nemu pertama mainan oma, tusuk gigi hewan, burung, saudara. Karena bagus tusuk gigi tapi warnanya ungu, pink gitu saudara ya. Dan gambarnya burung saudara. Saudara rebutan dan seperti biasa selalu menang Elion. Karena Elion itu tenaganya haleluya puji Tuhan. Saudara bayangkan ya, saudara bandingkan berat badannya itu beratan Elion daripada Cecenya. Saudara, Miel 18, Elion 20. Saudara, dan kemarin di depan saya makan. Elion bilang begini, oma makan. Cece juga, oma makan. Saya ambilin Cecenya, saudara, bakso 3 dengan nasi. Cecenya bilang kebanyakan oma. Dan betul, dia cuma makan 2 bakso dan nasi 2 sendok. Elion begitu lihat cicinya 3, dia bilang 10 oma. 10 bakso dan nasi. Dan saudara, dia makan sendiri, beneran habis 10 bakso dan nasi. Jadi saudara bisa bayangkan sendiri bagaimana ciciknya bisa menang sama dia. Saudara, dan menang dia. Tapi pada waktu dalam rangka rebutan, saudara, dia ambil tuh tusuk gigi, dia baret gini ciciknya. Saya bentak dia. Dan saya bentak, saya bilang gini, Elion, apapun ya yang kamu mau, kalau kamu bikin Cici berdarah, kamu bikin Cici nangis, artinya kamu tidak sayang Cici. Saudara, dia diam langsung, dia lepas, dia kasih semua ke Cicinya. Dia nangis, dia peluk Cicinya, dia peluk saya. Saudara, Elion itu biasanya kalau dibentak orang, saudara, dia melotot, dia berdebat, dia usir. Saudara, dan ini saya cuma bentak begini, apapun Elion, kalau kamu lakukan sampai Cici nangis, sampai Cici berdarah, namanya kamu tidak sayang Cici. Dan dia langsung lepas semua, dia bilang, C buat kamu C. Dia peluk Cecenya, dia bilang sorry C, sorry C, sorry C. Dia lari, minta Tensoplas. Dan dia peluk saya, dia bilang, Oma, Elion nakal, doain Elion. Saudara, dan saya melihat ada yang beda. Kalau dia dimarahin orang, saudara
reaksinya adalah marah. Kenapa? Ada banyak orang marah. Tapi orang tidak bisa rasakan yang namanya cinta. Tapi ketika saudara marah karena cinta, saudara itu akan berbeda. Sekali lagi, tahun depan apapun, lakukan dengan cinta. Saudara, tahun ini bukan tahun depan. Saudara yang kedua adalah biji pohon 5. Saudara, ada banyak orang itu terlalu yakin ya. Saya sudah di sini. Saya sudah jadi pendoa. Tadi kemarin ada orang konseling sama saya. Sampai saya geleng-geleng kepala. 15 tahun di gereja, saudara jadi penatua. Saudara, dan saya tanya, pekerjaanmu apa di gereja jadi penatua? Singer. Pernah jadi WL? Enggak. Pegang yang lain. Misalnya terima tamu. Ataupun bagi makanan. Enggak. 15 tahun saya bilang. Dan dia bilang, saya ya sudah termasuk ya pokoknya lumayan tinggi. Kerjaanmu apa? Satu tok. Singer. Saya bilang, kamu masuk tim doa enggak? Enggak. Padahal usia sudah lanjut. Usia sudah 60-an. Saya bilang, kamu sudah enggak kerja kan? Enggak. Sudah di rumah kan? Iya. Saya bilang 15 tahun. Kenapa cuma singer? Dia bilang, terus saya mesti ngapain? Saudara, ada banyak orang seperti ini loh. Dia enggak pernah multitask. Dia enggak pernah menambah dalam hidupnya. Dia kerjakan terlalu sedikit. Dan bagaimana saudara bisa dapat upah? Andainya ini saudara punya ya. Suami saya Pak Paul. Itu pegang 7 PT. Komisaris dari 7 PT. Saudara mengawasi 6.000 karyawan. Saudara pegang 5 pabrik. Saudara kan ada bagian ini, bagian itu. Saudara Stephen punya 4 kandang ayam. Yang satu saudara ya, satu isinya saudara 70.000 ekor ayam. Punya 2 tambak udang, punya 3 restoran, punya 2 pabrik sumpit. Saudara punya banyak lagi, punya saham, main juga properti. Saudara Joshua pegang di Mahanaim aja 4, belum di Hananeel. Saudara Rock itu ada 15 cabang di seluruh Indonesia. Dia juga pegang 2 sekolah di Sukabumi dan di Maria Kudus. Saudara itu belum di GWR. Saudara sampai kadang-kadang kalau kami liburan, kami bilang begini. Dalam seminggu berapa kali ya kita ini bisa tidur dari pagi sampai sore atau sampai siang semau kita. Terus kita ketawa-ketawa. Ya dalam seminggu berapa kali ya? Joshua bilang setidaknya saya hampir. Kalau seminggu bisa dapat 1 kali aja udah oke katanya. Karena dia bilang banyak sekali. Stephen bilang ya saya harus kontrol. Sekali kontrol pergi ke Pekalongan. Saudara bayangin ayamnya itu ada di Pekalongan, ada di Pemalang, ada di Tangerang. Saudara, dan dia bilang, saya sekali jalan aja saya mesti nyetir. 4-5 jam, kadang-kadang 7 jam. Saudara, kalau sudah tahu Stephen itu ya, untuk membuat dia tetap on nyetir ataupun kerja. Setiap pagi dia bikin kopi dingin tanpa gula. Saudara segini, cold brew. 1 begini loh saudara, di Tupperware. Saudara setiap pagi. Jadi kayak 2 ini saudara. Dan itu selalu dia bawa. Dia bilang, saya tidak ada waktu untuk kehilangan konsentrasi.
Tapi ada orang-orang, saudara, yang sangat slow. Saudara, ada orang-orang yang selalu berkata, Bu, saya tidak bisa. Percayakah saudara kalau saudara punya hikmat? Percayakah kalau saudara ciptaan baru, tadi kita nyanyikan, Tuhan ciptakan kami, betul? Berarti ada yang bodoh enggak di antara kita? Enggak ada. Berarti ada yang lemah enggak di antara kita? Enggak ada. Berarti ada yang, saudara ya, Tuhan bilang ini, aku ciptain sengaja deh, jelek. Enggak ada. Saudara, saya berdoa pagi hari ini mengerti tentang biji delima. Dan bagian saudara adalah just do it. Saudara ada di situ. Maka saudara akan lihat bagaimana apapun di tanganmu. Tanya Tuhan. Apapun di tanganmu. Kalau perlu deklarasi. Setiap hari gini. Pintar. Setiap apapun tanya Tuhan. Dah. Saudara akan lebih pandai. Daud berkata, Engkau membuat aku lebih pandai dari semua pengajarku. Sekali lagi, ini tahun di mana Tuhan mau melipat gandakan apapun di tanganmu. Jangan biarkan, saya sampai bilang begini sama orang itu. Pulang, mulai doa keliling. Terus dia bilang begini, ini doa keliling itu caranya gimana? Saya tanya, berapa kali ikut Batra? Ikut retret lah, ikut acara Batra. Ya kurang lebih 4 tahun. Dan masih nanya, saya bilang. Caranya doling bagaimana? Dia bilang, rasanya tidak ada yang ngajarin. Loh saudara bayangin. Saya bilang ya cari di YouTube. Saya udah emosi saudara. Saudara kok dekat saya, please jangan tanya pertanyaan maaf ya. Istilah saya pertanyaan bodoh. Kemarin ada orang juga konseling bilang begini, Bu Iin, tolong ajarin apa? Bagaimana memakai benih? Halo, kamu udah ikut Batra berapa lama? Dia bilang 10 tahun. Masih tidak tahu cara memakai benih. Pingsan deh gua. Saudara nanti kalau sudah dapat benih, saudara yang pertama tanya Tuhan. Kalau benih itu, saudara langsung makan. Saudara beliin pulang, tidak tahu benihnya berapa. Berharaplah saudara dapat benih kayak Stephen ya, kemanapun dia pergi dapat untung. Bayangin diundang ulang tahun orang, datang terlambat. Baru duduk belum sampai 5 menit. Undian buat penutupan. Pertama kali diangkat. Saudara dapatnya apa? Stephen Timothy. Diangkat lagi yang kedua, Clara, istrinya. Saudara dua-duanya dapat apa? Emas 10 gram. Dia bilang begini, datang pesta 5 menit 30 juta. Itu hidup diberkati. Amin. Saudara. Terus awal Desember ketemu orang itu bilang gini, Pak. Dia ketemu orang jualan daging. Dia bilang, Pak tolongin. Kenapa? Dia bilang, saya ini hari-hari ini sangat mepet dan gak bisa. Saya sales, gak kuota jual daging gak cukup. Dia bilang, oke, kamu punya daging berapa? Harga berapa? Kasih saya murah, sekian. Dia bilang, saya beli semua. Saudara, dan kemudian akhir tahun dia jual semuanya. Dia bilang stok daging pasti kurang. Dan dia ketawa-ketawa sama saya bilang begini, nolongin orang. Ini nolongin orang mah. Dia sales daging kasihan, gak masuk kuota. Terus saya bilang gini, iya gua tahu lu nolongin orang tapi di tanganmu kan semua jadi duit. Saya bilang, lu untung berapa? Hehe, 300 juta. Cuma 2 minggu. Ini hidup diberkati. Bisa mengerti? Nolongin orang.
Saya kalau Tipen bilang nolongin orang, saya udah senyum-senyum. Iya, gua tahu. Tapi di tanganmu jadi berapa? Saudara bisa enggak saudara berkata di hikmat? Benih itu akan jadi besar. Kalau saudara punya tangan yang diberkati. Tapi caranya bagaimana? Saudara ini, saya sebutkan beberapa cara supaya saudara ini praktek. Ya, cara yang pertama ini caranya Stephen, saudara. Saudara, dia pertama kali ya punya benih dia apa? Beli sesuatu buat Pak Petrus Agung. Dia bilang saya harus dapat warisannya. Dia beliin Pak Petrus Agung baju. Saudara, dan dia kasih baju itu, dia berlutut. Dia bilang blessing aku. Saudara, yang kedua, dari benih itu dia beli apa saudara? Dia beli buku tulisan Pak Petrus Agung, Hak Kesulungan. Dan dia apa saudara? Dia datang ke Pak Petrus Agung, minta Pak Petrus Agung tulis. Diangkat anak. Dan dia bilang, papi, boleh enggak saya terima hak kesulungan? Sampai Pak Agung bilang begini, anakmu itu pintarnya. Dia suruh saya tanda tangan, suruh nulis, dan saya kayak orang dihipnotis. Menulis saja di situ. Begitu selesai dia bilang begini sama anak-anaknya Pak Agung, sah ya. Saudara, jadi dia datang ke Pak Agung, dia beli bukunya Pak Agung. Pertama dia cuma minta suruh tanda tangan. Setelah minta tanda tangan dia bilang gini, papi boleh enggak tulis? Bilang, saya memberikan kepada Stephen hak kesulungan. Loh, ditulis di situ. Dia enggak sadar. Dia pikir itu cuma tulisan dari pemahaman dari buku itu. Begitu selesai dia bilang terima kasih ya. Dia bilang di depan Pak Agung ke anaknya Pak Agung, Samuel, saudara dan Sasa dan Kesia. Lu gak bisa apa-apa ya, tertulis sah dengan tanda tangan bapakmu sendiri. Sekarang penerima hak kesulungan saya, bukan kalian. Saudara, menurut saya ini Yakub banget saudara. Ya rada-rada ada kata saudara ya. Tapi saudara, cara dia dan dia gak berhenti. Ini cuma satu mengejar Pak Agung, belum mengejar Pak Yusak. Saudara, dan dia ngitung. Tapi sekarang kasih cara yang lain. Saudara, ada seorang, begitu saudara dia dapat benih, dia tulis semuanya. Saudara, dan dia taruh itu saudara di kaca cerminnya. Setiap hari dia deklarasi. Dalam 1 tahun. Suaminya itu cuma gajinya waktu itu ya. Ini kesaksian lama. 50.000 setiap bulan. Dalam 1 tahun. Suaminya punya gaji 5 juta. Setiap bulan itu 30 tahun yang lalu. Saudara, ada jemaat di Hancin. Saya tidak tahu datang hari ini atau siang atau di Mahanaim. Saudara, dia terima benih. Dia tanya Tuhan, dia kasih ke orang. Saudara, besoknya dia terima benih lagi. Dia tanya orang lagi, dia kasih dalam ketepatan. Saudara, besoknya dia dapat warisan. Sebenarnya warisannya cuma 5 juta. Tapi saudaranya banyak, semua saudaranya bilang, kamu yang urus. Kami terima bunganya. Saudara, dia urus. Hari ini saudara, dia punya 2 toko, 2 rumah, mobil, motor. Dan dia sudah keliling dunia. Dia bilang, hari itu Bu, saya tidak punya motor pun tidak punya, rumah tidak punya. Saya cuma terima benih. Saudara, saya mulai dengan apa? Benih dari hamba-hamba Tuhan. Kalau benihnya uang,
Saya tulis, saudara, di Alkitab saya sangat banyak uang beneran, saudara ya, yang dibagikan sebagai benih. Saudara, dan saya tulis deklarasi semuanya. Itu saya simpan di Alkitab, itu saya simpan di dompet, itu saya simpan, saudara, di tempat saudara saya gampang tumpang tangan. Kemarin saya baru ngecek, jadi saya punya satu tempat itu untuk saya tumpang tangan. Saking penuhnya udah tumpuk-tumpukan, tapi pokoknya saya tiap pagi tinggal tumpang tangan begini. Semua jadi gampang kan, saudara ya. Dan kemudian saya tuh ngecek, ternyata 2010, saudara, saya tulis setiap bulan Mahanaim terima 5M. Saudara, dan itu yang saya tumpang tangan sampai hari ini. Saya barusan sadar, ternyata saya salah. Karena hari ini Mahanaim setiap bulan terima 5M, tapi tidak cukup. Karena kebutuhan setiap bulan 7 sampai 8 sampai 10M. Jadi saya bilang saya sih salah. Tidak perbaiki deklarasi saudara tahun 2010. Jadi kemarin saya sudah perbaiki. Ya, Mahanaim terima setiap bulan 100M. Sudah saya perbaiki. Saudara ya, saya pikir akan cukuplah 100M setiap bulan sampai, saudara ya, kira-kira Tuhan datang kedua kali. Tapi kalau kurang ya nanti saya perbaiki lagi. Tapi itu cara memperlakukan benih. Tapi benih itu tidak selalu cuma soal uang. Saudara, hari itu saya sudah berkali-kali cerita. Saya spesial pergi, saudara. Pergi ke airport, beliin, saudara ya. Saudara, yang namanya burger Big Mac sama Coca-Cola dan kentang panas. Coca-Cola super besar dengan buahnya es. Dan tidak boleh, saudara ya, sampai lebih dari 10 menit. Karena esnya sudah mencair, rasa Coca-Colanya beda. Dan saya nunggu Bill Wilson. Saya berlutut di depan airport. Saya sedang mengambil warisan. Benihnya itu uangnya yang saya buat beli Big Mac. Saya buat beli Coca-Cola. Saya buat beli kentang. Saya lari nyambut dia. Saya berlutut dan saya bilang, "Sir." Begitu dia lihat Big Mac, dia bilang, "Bagaimana kamu tahu?" Saya baca semua bukumu. Dia langsung bilang, "Aku ikut kamu." Bayangin, saudara. Dia bilang, "Hari ini saya masih free." Saudara, dia khotbahnya besoknya. Karena dia mendarat jam 1-an siang. Dia bilang, "Hari ini saya masih free." Tapi harusnya dijemput pergi makan sama orang. Dia bilang, "Enggak, saya ikut dia. Saya sudah tahu kamu mau bawa saya ke hotel kan? Makan di buffet kan?" Dia bilang, "Berarti kamu tidak pernah dengerin khotbah saya. Saya itu kalau makan di buffet kurang menikmati. The best makanan, apalagi kalau saya capek. Saya paling menikmati Big Mac, kentang goreng panas, dan Coca-Cola besar dengan full es." Saudara, dan begitu dia bilang, "Saya ikut dia." Dia bilang gini, "Bawa saya ke tempat pelayananmu." Saudara, dan saya bawa ke Bantar Gebang. Dia bilang, "Saya lantik kamu. Saya kasih kamu warisan di tempat sampah." Kami jalan ke tengah sampah. Dia tumpang tangan, saya berlutut di tengah sampah. Dan saudara, hari itu selesai. Hanya dalam 2 bulan pelayanan kami dari 5.000 pak 20.000. Sekali lagi, itu cara mengoperasikan benih. Saya berdoa saudara mengerti. Karena nanti saudara akan benih, dan sepanjang tahun ini saya benar-benar pengen saudara mengikuti jejak saya. Saudara, ada hari-hari saya itu kalau akhir tahun saya kosongin semua
uang di rekening saya. Karena buat saya mau istilah saya nih, bikin gudang baru. Bikin lumbung lebih besar. Karena saya mau setiap tahun jatah saya meningkat 5 sampai 10 kali lipat. Dan saya mau setiap saudara mengikuti jejak. Ya. Saya tuh kalau lihat orang lain, saya sampai perlu seret. Tapi kalau ketemu sama Stephen sama Joshua, sampai saya perlu begini, stop. Sudah kemarin ketemu sama Stephen, saya bilang ini, katanya kamu mau keliling Eropa sebelum punya anak. Itu cita-cita dia, selalu bilang, pokoknya saya harus keliling Eropa sebelum saya punya anak. Kalau sudah punya anak, susah keliling Eropa. Saya bilang benar banget. Saya nanya, kapan lu keliling Eropa? Kamu udah kaya raya kayak begitu. Dia bilang, aduh mah, gua gak sempet. Saya udah terlanjur janji mau buka 3 restoran lagi. Dan mau buka 2 usaha lagi, saya gubrak. Saya sampai bilang begini, bisa gak sih berhenti? Saya bilang. Jadi kalau anak saya tuh sampai saya mesti, bisa gak berhenti? Saudara belum apa-apa Joshua bilang, mah saya ngambil negara lagi ya. Ini negaranya saya sudah ngambil 4, tapi sudah banyak orang yang mau. Saya bisa atur. Boleh gak saya ngambil 3 negara lagi? Sampai saya bilang ini, udah bisa gak stop? Nanti lu pergi terus anak lu ngomel. Terus dia ketawa-ketawa. Saudara, saya kalau sama anak saya pribadi ya, saya sampai mesti ngomel. Bisa gak sih stop? Saudara, yang Kesia menyodorkan ini yang lain. Saya bilang ini, tahun ini harus pemuritan. Saudara, banyak yang gak ngasih nama. Saudara Joshua sama Kesia sudah ngasih nama 20 lebih. Saya bilang, bisa enggak ya dipilih 12 saja. Jawabnya gini, saya butuh 20 sampai 50 mah. Enggak sekalian aja saya muridin. Saudara, yang saya mau ngomong gini, bisa enggak sih ada greget di sini? Ada iman. Ada kerinduan. Dan percaya saudara bisa melakukan yang besar. Tidak ada yang beda. Saudara dengan anak saya dengan saya, tidak ada yang beda. Karena kita sama-sama punya roh Kristus. Kita sama-sama dihinggapi 7 roh Allah. Kita sama-sama DNA Yahweh. Kita sama-sama punya pengurapan dan kepenuhan. Saya mau setiap saudara wake up. Tuhan sediakan yang besar. Kalau dari muka saudara nih ya, buat beriman 100 juta setiap bulan aja kurang. Dari wajahnya nih kurang iman. Saya kalau ngerjain yang lain susah. Saya mau tanya Pak Fendi aja. Buat pengakuan di awal tahun, setiap bulan buat pribadi berapa Pak Fendi? 100 kurang. Udah tahu gereja segede gini masih nulis 100. Iya, 200 minimal. Saudara, kan kita butuh banyak. Saudara bilang buat pribadi. Loh, kita itu kan punya anak-anak rohani banyak. Saudara, saya nih ya, buat retret saja, saya keluar 380 juta pribadi. Kalau retretnya sendiri berapa habisnya? 2M. Saudara, akhir tahun, saudara saya keluar buat THR, buat ini, buat itu. Saudara, karena pada setiap kali acara akhir tahun, saya tuh gak mau saudara keluar dari Mahanaim. Enggak, itu pesta harus saya buat Tuhan. Jadi mulai dari drone, mulai dari balon, mulai dari kembang api, mulai dari perintilan seperti itu ya. Jubah. Loh, kalau Mahanaim ulang tahun dan sebagainya, saya itu gak pernah mau mereka beli atau saudara itu dari Mahanaim. Saya bilang itu pesta. Saya anggap saya ini Esther yang lagi sediakan pesta buat Tuhan. Jadi setiap acara Mahanaim, saudara, kain print-printan yang saudara pakai, itu tidak ada satupun yang dari uang Mahanaim. Harus dari saya pribadi. Itu cara saudara melipat gandakan benih.
cara saudara membapai, cara saudara memagang. Saudara, dan kalau buat penari 1000 jubah, saya bilang harus dari uang saya. Sebagai tanda saya siapin pesta buat Tuhan. Saya bilang itu cuma anggur kecil, anggur manis. Saudara, buat saya enggak bisa. Akhir tahun terus kemudian ya begitu aja. Saya bilang saya minta pengakuan, saya minta drone, saya minta kembang api, saya minta semua balon. Kemarin pelantikan saya minta 7 warna. Saudara, ini kalau nanti saya lebih kaya lagi ya, saya kalau pelantikan saya akan sewain. Saudara apa? Saudara, pesawat tempur. Psh. Saudara, itu cita-cita saya. Setiap kali pelantikan yang melantik itu dari atas tuh pesawat tempur. Bas, 7 warna. Saudara. Saudara, cita-cita saya apa? Banner itu ya. 7 saudara, helikopter. Semua pegang banner terbang. Saudara, gelantungan. Oh, itu cita-cita saya. Dan kalau saudara Tuhan pakai uangnya Tuhan, enggak akan. Saya enggak mau bagi-bagi. Saya mau saya buat pesta dari saya buat Tuhan saya. Kalau saudara mau tahu itu caramu. Dan apakah saudara punya cinta? Apakah saudara punya sebuah passion, iman? Saudara, ini baru 1 ayat loh saudara ya. Nah, saya sudah waktunya ya Pak Fendi ya. Lupa saya. Mana sih jam saya enggak lihat. Oke, enggak bisa saudara. Kita mesti pengurapan. Duh, saya ini masalah kalau khotbah itu. Kebanyakan cerita loh saya itu. Ya itu kelemahan, itu masih belum berubah itu. Baru 1 ayat itu, dari berapa PPT? Saya punya 30 PPT. Oke, mari bangkit berdiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video dari Ibu Evangelis Cipto. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Kristen Cool Inspiratif, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Sebelum saya mengundurkan diri atau pamit dari video ini, saya ulang firman Tuhan yang tadi yang ada di Pengkhotbah 3 ayat 2. Singkat saja, firmannya adalah ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Saja saya akhir video ini. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.